Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nizatul Sintia Nur Alifa dengan 3 NIM terakhir 196 dari kelas AKS 4D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan tugas UAS praktik pajak. Soal pertama, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final dan berikan analisis saudara dari sisi kebijakan, apakah alasan diterapkannya pajak final ini. Pajak final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pajak final merupakan pajak yang dikenakan kepada WP atau badan atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam suatu tahun pajak. PPh final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan terhadap kewajiban pajaknya. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak akan dihitung lagi di SPT tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya. Dari sisi kebijakan, alasan diterapkannya pajak final adalah untuk meringankan beban wajib pajak dikarenakan sifat pengenaannya yang dinilai sederhana. Selain itu, PPh final sendiri digunakan sebagai bagian dari upaya pemberian kemudahan administratif bagi wajib pajak yang mampu menekan besarnya biaya kepatuhan pajak. Soal nomor 2, Bejo memiliki usaha dalam bidang perdagangan alat elektronik dengan merek dagang Emoticon mulai tahun 2010. Bejo mengajar kewirausahaan di sebuah universitas. Siti bekerja sebagai PNS di Dinas Kabupaten. Sebagai wajib pajak yang baik, Bejo telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bejo dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut. Siti, istri, lahir tanggal 15 Februari 1980. Aminah, anak kandung, lahir tanggal 4 Juli 2004. Rahmat, anak kandung, lahir tanggal 11 Maret 2008. Indah, anak kandung, lahir tanggal 6 Maret 2010. Selamat, adik ipar, lahir tanggal 25 Mei 1995. Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial tahun buku 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dari usaha Bejo. Penjualan bruto mendapat 2.050 juta rupiah, ratul penjualan sebesar 50 juta rupiah, sehingga penjualan neto sebesar 2 miliar. Harga pokok penjualan 1.050 juta rupiah, laba bruto 950 juta rupiah, beban operasional biaya gaji 50 juta rupiah, biaya listrik 20 juta rupiah, biaya rekreasi sebesar 2.500.000 rupiah, biaya sewa bangunan 24 juta rupiah, biaya sumbangan pembangunan jalan 2.500.000 rupiah, biaya administrasi bank atas deposito sebesar 1 juta rupiah, dan biaya lain-lain sebesar 5 juta rupiah. Total beban operasional sebesar 105 juta rupiah. Laba operasional diperoleh sebesar 845 juta rupiah. Pendapatan beban lain-lain, pendapatan bunga deposito sebelum pajak sebesar 15 juta rupiah, laba sebesar 860 juta rupiah. Selain dari penghasilan di atas, selama 2010, Bejo juga mempunyai penghasilan lain sebagai berikut. Dividen sebesar 50 juta rupiah yang diterima atas saham yang dimiliki Bejo pada sebuah perusahaan yang didirikan bersama rekannya, PT Kosambi. Kepemilikan Bejo di PT Kosambi sebesar 30%. Honor sebagai pembicara seminar kewirausahaan di Kementerian UKM sebesar 5 juta rupiah dipotong pajak sebesar 15%. Final karena bersumber dari APBN. Gaji honor dosen yang diterima dari Universitas Mulia sebesar 15 juta rupiah dipotong pajak sebesar 5%. Istrinya bekerja sebagai PNS di Departemen Pertanian dan memperoleh penghasilan sebesar 5 juta per bulan, dan pajak yang telah dipotong sebesar 2.058.000 untuk tahun pajak 2010. Penghasilan dari sewa rumah yang dimiliki oleh Bejo kepada sebuah perusahaan senilai 100 juta rupiah. Untuk sewa ini Bejo telah dipotong pajak sebesar 10%. Termasuk dalam penjualan adalah tender dari Pemda DKI untuk pengadaan alat elektronik sebesar 250 juta dengan laba sebesar 100 juta.
Atas penghasilan ini telah dipotong PPh 23 bendaharawan 1,5%. Penghasilan ini merupakan penghasilan tidak teratur yang diperkirakan tidak ada berulang di tahun 2011. Selama tahun 2010, Bejo telah membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 24 juta rupiah. Untuk pajak lain yang telah dibayarkan, Anda harus menghitung sendiri. Diminta, A. Hitunglah besaran pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. B. Hitung pajak yang masih harus dibayar. C. Hitung angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. Jawaban: A. Besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan dalam SPT sebagai berikut. Laba sebelum pajak sebesar 860 juta rupiah, rekonsiliasi fiskal, ditambah dengan koreksi positif, biaya sewa bangunan sebesar 24 juta rupiah, biaya administrasi bank atas deposito sebesar 1 juta rupiah, biaya rekreasi sebesar 2.500.000 rupiah, dikurangi dengan koreksi negatif, pendapatan bunga deposito sebesar 15 juta rupiah, sehingga laba fiskal usaha sebesar 872.500.000 rupiah. Penghasilan lain, gaji honor dosen sebesar 15 juta rupiah, sehingga penghasilan neto fiskal 887.500.000 rupiah. Setelah itu dikurangi untuk PTKP untuk wajib pajak sebesar 15.840.000 rupiah, kawin 1.320.000 rupiah, dengan tanggungan 2 dikali dengan 1.320.000 rupiah, hasilnya 2.640.000 rupiah. Jumlah PTKP sebanyak 19.800.000 rupiah. Penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 867.700.000 rupiah. PPh terutang 5% dikali 50 juta sebanyak 2.500.000 rupiah, 15% dikali 200 juta 30 juta rupiah, 25% dikali 250 juta 62.500.000 rupiah, 30% dikali 367 juta 700.000 rupiah, 110 juta 310.000 rupiah. PPh terutangnya sebanyak 205.310.000 rupiah. B. Pajak yang harus dibayar. PPh terutang sebanyak 205.310.000 rupiah. Kredit pajak PPh 21 gaji honor dosen 5% dikali dengan 15 juta rupiah 750.000 rupiah. PPh 22 penjualan kepada Pemda DKI 1,5% dikali 250 juta rupiah 3.750.000 rupiah. PPh 25 24 juta rupiah. Total kredit pajak sebanyak 28.500.000 rupiah. PPh kurang bayarnya jadi 176.810.000 rupiah. C. Angsuran PPh 25 yang harus dibayar. PKP 2010 sebanyak 867.700.000 rupiah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur 100 juta rupiah. Penghasilan kena pajak teratur hasilnya 767.700.000 rupiah. Tarif 5% dikali 50 juta rupiah 2.500.000 rupiah, 15% dikali 200.000 rupiah 30 juta rupiah, 25% dikali 250 juta rupiah 62.500.000 rupiah, 30% dikali dengan 267.700.000 rupiah 80 juta 310.000 rupiah. PPh totalnya jumlahnya 175.310.000 rupiah. Kredit pajak dikurangi dengan PPh 21 750.000 rupiah, PPh 22 3.750.000 rupiah. Total kredit pajaknya 4.500.000 rupiah. Total angsuran tahunan sebanyak 170.810.000 rupiah. Angsuran PPh 25 bulanan yaitu 170.810.000 rupiah dibagi dengan 12 yaitu 14.234.167 rupiah. Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2009. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterimanya setiap bulan. Gaji pokok 22 juta rupiah, premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000 rupiah, iuran pensiun dibayar perusahaan 600.000 rupiah,
Iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma Rp400.000. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain, jumlah anak 4 orang sebagai seorang manajer. Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta rupiah dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta rupiah setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas 1 buah BlackBerry senilai 5 juta rupiah untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk tagihan bulan Desember sebesar Rp500.000, pada bulan Desember Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50 juta rupiah. Hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Jawab. Untuk perhitungan PPh 21 atas gaji. Gaji pokok yang diterima 22 juta rupiah, tunjangan mobilnya 7 juta rupiah, tunjangan rumah sebesar 6 juta rupiah. Premi jam sostek dibayar perusahaan Rp500.000. Penghasilan bruto sejumlah Rp35.500.000. Biaya pengurangannya, biaya jabatan 5% dikali dengan Rp35.500.000 atau maksimal Rp500.000, yaitu Rp500.000. Iuran pensiun dibayar sendiri Rp400.000. Jumlahnya Rp900.000. Penghasilan neto per bulan Rp34.600.000. Penghasilan neto per tahun 7 dikali dengan Rp34.600.000, yaitu Rp242.200.000. Selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk wajib pajak sebesar Rp15.840.000, kawin Rp1.320.000, tanggungan 3 dikali dengan Rp1.320.000 sebesar Rp3.960.000. Jumlah PTKP yaitu Rp21.120.000. Penghasilan kena pajaknya atau PKP sebesar Rp221.080.000. PPh terhutangnya 5% dikali dengan 50.2.500.000, 15% dikali Rp171.080.000 sebesar Rp25.662.000. PPh terhutangnya Rp28.162.000 dengan PPh 21 per bulan, yaitu Rp28.162.000 dibagi dengan 12, hasilnya Rp2.346.833. Perhitungan PPh 21 atas bonus yang diterima. Gaji pokok 7 bulan dikali dengan 22 juta rupiah didapatkan 154 juta rupiah. Tunjangan mobil 7 bulan dikali dengan 7 juta 49 juta rupiah. Tunjangan rumah 7 bulan dikali dengan 6 juta 42 juta rupiah. Premi jam sostek dibayar perusahaan 7 bulan dikali Rp500.000, Rp3.500.000, bonus Rp50 juta. Penghasilan bruto setahun Rp298.500.000. Dikurangi dengan biaya jabatan 7 bulan dikali Rp500.000, Rp3.500.000. Iuran pensiun 7 bulan dikali Rp400.000, Rp2.800.000, didapatkan Rp6.300.000. Penghasilan neto setahun Rp292.200.000. Dikurangi PTKP sebesar Rp21.120.000, dihasilkan PKP sebesar Rp271.080.000. PPh terhutang yaitu 5% dikali 50 juta 2.500.000, 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta rupiah, 25% dikali 21.080.000 rupiah sama dengan 5.270.000 rupiah. PPh terhutang atas gaji dan bonus selama setahun 37.770.000 rupiah, dikurangi dengan PPh 21 atas gaji yaitu 28.162.000 rupiah, hasilnya PPh 21 atas bonus yaitu 9.608.000 rupiah. Jadi jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010 adalah 28.162.000 ditambah dengan 9.608.000, hasilnya Rp37.770.000. Soal nomor 4. Selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pemeran PT Mulia dengan honor sebesar Rp200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dengan gaji akumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan.
Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pemeran dengan upah borongan sebesar 1 juta rupiah yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan dan Tita. Jawab, perhitungan PPh 21 atas upah Intan dibayarkan di akhir bulan. Upah bulan Desember 10 hari dikali dengan Rp200.000 sebesar Rp2 juta. Penghasilan neto per tahun 12 dikali Rp2 juta, Rp24 juta. Dikurangi dengan PTKP untuk wajib pajak sebesar Rp15.840.000. Jumlah PTKP-nya Rp15.840.000. Penghasilan kena pajak sebesar Rp8.160.000. PPh terutang 5% dikali dengan Rp8.160.000 yaitu Rp408.000. PPh terutang Rp408.000. PPh 21 yang dipotong di bulan Desember Rp408.000 dibagi dengan 12 bulan sebesar Rp34.000. Perhitungan PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima oleh Tita. Upah borongan sehari yaitu Rp1 juta dibagi dengan 4 yaitu Rp250.000. Upah sehari di atas Rp150.000. Batas PKP-nya yaitu dikurangi Rp150.000, PKP-nya Rp100.000. Upah borongan terutang pajak 4 dikali dengan Rp100.000 yaitu Rp400.000 sehingga PPh 21 terutang 5% dikali dengan Rp400.000 yaitu Rp20.000. Soal nomor 5. Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji $3.000. Kurs yang berlaku adalah 9.000 per $1. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Perhitungan PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Upah bulan Desember $3.000 dikali dengan 9.000 yaitu Rp27 juta. Penghasilan neto per tahun 12 dikali dengan Rp27 juta yaitu Rp324 juta. Dikurangi dengan PTKP untuk wajib pajak Rp15.840.000, untuk kawin Rp1.320.000, tanggungan sebanyak 2 dikali dengan Rp1.320.000 yaitu Rp2.640.000. Jumlah PTKP yaitu Rp19.800.000. Penghasilan kena pajaknya Rp304.200.000. PPh terutang 5% dikali 50 juta Rp2.500.000, 15% dikali 200 juta rupiah Rp30 juta, 25% dikali Rp54.200.000, Rp13.550.000. PPh terutang sebesar Rp46.050.000. PPh 21 yang dipotong bulan Desember Rp46.050.000 dibagi 12 bulan yaitu Rp3.837.500. Jadi PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith sebesar Rp3.837.500. Soal nomor 6. PT Arif Jaya yang bergerak di bidang perdagangan barang-barang elektronik dan lainnya melakukan pengadaan barangnya antara lain dengan melakukan impor sendiri. Perusahaan telah memiliki angka pengenal impor atau API dan selama tahun 2010 melakukan transaksi sebagai berikut. A. Melakukan impor set komputer dengan harga kos termasuk freight and insurance sebesar $1.300 per set. Bea masuk yang ditetapkan adalah 20% dan pungutan pabean lainnya sebesar Rp20 juta per krus. Per krus Menku sebesar $9.500 dan krus BI sebesar $10.100. B. Menjual 15 set televisi kepada Pemda Jakarta senilai Rp30 juta belum termasuk PPN. Menjual barang elektronik untuk kebutuhan kantor PT Bagus Studio yang baru berdiri seharga Rp55 juta termasuk PPN. D. Memperoleh FII dari jasa
pemasangan peralatan komputer dari PT Taruna sebesar 11 juta rupiah. E. Membayar jasa manajemen kepada Mr. Brown, warga negara Inggris sebesar 15 US dollar, Krus Menku sebesar 10.000 rupiah per 1 US dollar, dan kepada Lembaga Manajemen Indonesia sebesar 20 juta rupiah. F. Membayar bunga kepada Bank BCA sebesar 15 juta rupiah. Hong Kong, Bank Cabang Jakarta sebesar 20 juta rupiah. Bank of Singapore sebesar 100.000 US dollar, Krus Menku sebesar 9.000 per US, dan PT Materialis Jaya sebesar 10 juta rupiah. G. Membayar audit FII kepada KAP Megamendung sebesar 100 juta rupiah. H. Membayar biaya sewa atas alat berat sebesar 80 juta rupiah pada PT Andikar. I. Membayar dividen kepada para pemegang sahamnya dari keuntungan tahun sebelumnya. Besarnya dividen adalah 5.000 per lembar saham. Jumlah saham beredar adalah 300.000 lembar saham. Pemegang saham perusahaan adalah Insinyur Wibawa sebanyak 10.000 lembar saham, CV Abadi sebanyak 30.000 lembar saham, PT Safari sebanyak 75.000 lembar saham. J. Mengasuransikan gedung yang dimilikinya kepada perusahaan asuransi yang berbeda, yaitu Keloya Insurance di London dengan membayar premi sebesar 500 juta rupiah setahun, dan PT Asuransi Kita sebesar 200 juta rupiah setahun. K. Membeli semen dari PT Cibinong seharga 250 juta rupiah dan menjual kepada Ditjen Pajak dengan harga 300 juta rupiah. L. Menerima pembayaran dividen dari PT Adila sebesar 85 juta rupiah, di mana pemilikan saham PT Arif adalah 15%. Diminta A. Tentukan jenis PPh yang terkait dalam setiap transaksi. Dalam satu poin bisa terdapat lebih dari satu transaksi. B. Hitung besar PPh yang dipotong atau dipungut. Jawab. Untuk poin A, PPh pasal 22 dengan tarif 2,5%, DPP-nya 2.924 juta rupiah, dengan PPh yang dipotong sebanyak 74.600.000 rupiah. B. PPh pasal 22 dengan tarif 1,5%, DPP-nya 450 juta rupiah dengan PPh potongan 6.750.000 rupiah. C. Tidak dipotong. D. PPh pasal 23 dengan tarif 2%, 11 juta rupiah, PPh yang dipotong sebesar 220.000 rupiah. E. PPh pasal 26 dengan tarif 20% dengan DPP 150.000 rupiah, PPh yang dipotong 30 juta rupiah. Selanjutnya PPh pasal 23 dengan tarif 2%, BPP-nya 20 juta rupiah dengan PPh yang dipotong 400.000 rupiah. Untuk F, BCA dikecualikan sesuai dengan PPh pasal 23 ayat 4. C. Dan BUT Hong Kong Bank dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4. Bank of Singapore berdasarkan tax treaty PPh pasal 26 dengan tarif 10%, DPP 900 juta rupiah, PPh yang dipotong 90 juta rupiah. PT MJ pasal 23 tarifnya 15% dengan DPP 10 juta rupiah, PPh yang dipotong 1.500.000 rupiah. G. PPh pasal 23 jasa lain dibagi dengan jasa atestil laporan keuangan, tarif 2%, DPP-nya 100 juta rupiah dengan PPh yang dipotong 2 juta rupiah. Poin H, PPh pasal 23 yaitu sewa dengan tarif 2%, DPP-nya 80 juta rupiah dengan PPh yang dipotong 1.600.000 rupiah. Poin I, Insinyur Wibawa mendapatkan PPh final yaitu pasal 17 dengan tarif 10%, DPP-nya 50 juta rupiah dengan PPh yang dipotong 5 juta rupiah. CV Abadi dengan PPh pasal 23 kepemilikan 10%, tarif 15% dengan DPP 150 juta rupiah, PPh yang dipotong 22.500.000 rupiah. Untuk PT Safari bukan OP dengan menurut pasal 4 ayat 3 dikarenakan kepemilikan yang dimiliki di saham lebih dari 25%. Poin J,
Insurance CO London mendapatkan PPh pasal 26 dengan tarif 20%, DPP-nya 250 juta rupiah dengan PPh yang dipotong 50 juta rupiah. Untuk PT Ansuran kita tidak dipotong. Poin K, pembelian semen PPh pasal 22 dengan tarif 0,25%, DPP-nya 250 juta rupiah dengan PPh yang dipotong 625.000 rupiah. Penjualan semennya mendapatkan PPh pasal 22 juga dengan tarif 1,5%, DPP 300 juta rupiah dengan PPh yang dipotong 4.500.000 rupiah. Poin L, PPh pasal 23 dengan tarif 15%, DPP 85 juta rupiah dengan PPh yang dipotong 12.750.000 rupiah. Keterangan DPP huruf A yaitu 1.300 US dollar dikali 200 ditambah 20% dikali 1.300 US dollar dikali 200 dikali 9.500 rupiah ditambah 20 juta rupiah sama dengan 2.984.000 juta rupiah. Untuk huruf poin HF terkait Hongkong Bank Cabang Jakarta diasumsikan menurut BUT Badan Usaha Tetap sehingga perlakuan perpajakannya sesuai dengan wajib pajak dalam negeri. Untuk poin F terkait bunga yang dibayarkan ke Bank of Singapore mengikuti tax treaty antara Indonesia dan Singapura yang menyatakan bahwa pengenaan pajak di Indonesia tidak boleh melebihi 10% dari penghasilan bruto. Pada penerapannya, tax treaty memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan UU PPh. Dalam kasus ini terkait PPh pasal 26 yang mengenakan tarif 20%. Untuk DPP poin J, 50% dikali 500 juta rupiah, hasilnya 250 juta rupiah. Perusahaan langsung membayarkan premi ke perusahaan asuransi luar negeri sehingga atas premi tersebut dikenakan potongan yang DPP-nya dapat dihitung sebesar 50% dari jumlah premi. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.